Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Gereja Kristus Raja Andalas. Perayaan Ekaristi, Minggu Prapaskah kedua pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Nathaniel Bunga Datu. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Oh Yesus, Kepadamu ya Tuhan hatiku berkata, ku cari wajah-Mu, wajah-Mu ku cari ya Tuhan, janganlah memalingkan muka daripadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam rangka kita merenungkan tema APP untuk tahun ini. Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Melalui perayaan dan melalui sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberikan peneguhan kepada kita untuk menghadirkan pengharapan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa transfigurasi atau penampakan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Kita pun merindukan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita melalui perjuangan dalam kehidupan ini. Namun sebagai manusia yang rapuh, terkadang kita lalai dalam melaksanakan panggilan kita, maka mari kita mengawali perayaan ini dengan rendah hati mengakui dosa kita dan mohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun atau yang mengalami rahmat khusus dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk ulang tahun ke-32 anak Felix Sinar Darmayana Putra, untuk pekerjaan dan untuk anak-anak bersama istri, yakni Jefferson dan Selin, serta pasangan dari Felix Jessica. Kita berdoa bersyukur atas ulang tahun ke-38 dari Ibu Agustina Lala dan ulang tahun ke-5 anak Febriano Eginius dan Misio Bata. Kita bersyukur bersama Alexander Faisal, semoga tetap sehat dan panjang umur. Kita bersyukur bersama dengan Valentina Yopes yang ke-34. Kita bersyukur atas terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadeus dan doa kepada Santo Yosef Tidur. Kita mohon kesembuhan bagi saudara kita Yasintus Edison yang sedang menderita kanker darah, dan juga saudara-saudari kita yang lain yang sedang sakit. Kita mohonkan rahmat kesembuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu yang terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang
yang mengutuk Engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena Engkau. Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman,
Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mereka mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita menikmati cuaca yang agak cerah. Dan kemarin, kalau tidak salah di Jalan Sulawesi ya, kita menyaksikan joka-joka atau apapun acaranya. Banyak saya lihat di
media sosial yang ikut meramaikan acara tersebut. Nah, hari ini sabda Tuhan mengingatkan saya pada peristiwa 30 tahun yang lalu. Ketika saya dengan Pastor Agus Kalepe harus menempati sebuah rumah sederhana di paroki Santo Paulus Rantetayo. Itu adalah tugas penempatan beliau sebagai pastor paroki. Dia tinggal di sebuah gubuk dan saya datang dalam rangka persiapan imamat menemani beliau. Maka kami ibarat pasangan suami istri. Ketika Pastor Agus mengatakan, frater, saya bilang siap Bapak. Tolong ambilkan kita air. Ya, kita masih ambil air di sumur. Bukan sekarang kita tinggal putar keran keluar air. Dan seterusnya. Itu pengalaman yang menarik, pengalaman yang berkesan. Nah, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tempat yang sudah nyaman, untuk berangkat ke negeri yang lain yang ia sendiri tidak tahu bagaimana jalan ke sana, bagaimana situasi di sana, tetapi dengan janji Allah dikatakan pada akhir bacaan, Abraham berangkat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini kepercayaan yang luar biasa dari Abraham. Makanya Abraham kita kenal sebagai bapak kaum orang beriman, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Nah, kita juga adalah orang-orang yang taat ya, orang-orang yang setia. Karena kalau tidak taat, tidak setia masuk dalam gereja, pasti kita ribut. Ya, tetapi karena kita adalah orang taat seperti Abraham, maka kita selalu berusaha menjaga keheningan dalam gereja. Nah, lalu dalam bacaan Injil kita mendengarkan tadi peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Tidak disebutkan memang gunungnya nama gunung, cuma dikatakan dia naik ke tempat yang tinggi, bukit yang tinggi. Dan di sana Yesus tiba-tiba berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari pada hari ini. Ya, dan pakaiannya ya berkilau. Ada yang berkilau pakaiannya di sini? Ya, pastor saja yang berkilau pakaiannya. Tidak apa-apa. Nah, suasana yang dialami oleh para murid, tadi kita masih ganggu karena ada prodiakon kita namanya Petrus. Ya, beliau yang paling terakhir datang tadi. Ya, mereka ini mengatakan kenapa Petrus lambat datang. Saya bilang dia masih membenahi jalah. Karena dia adalah penjalah. Dia adalah nelayan. Dan betul sekarang dia adalah pelayan ya. Pak Petrus dia di bintang laut. Di Stella Maris. Dia adalah bintangnya laut. Stella Maris itu artinya bintang laut. Maka betul-betul dia menjaga laut kita di sana di Losari. Sehingga jangan heran kalau Pak Petrus sedikit agak terlambat tadi. Mungkin agak banyak ombak ya. Sehingga perahunya agak digiring sedikit. Nah, Yesus yang dialami oleh 3 rasul, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, seperti itu. Ya, merasakan kedamaian, merasakan kenyamanan. Lalu mengatakan Petrus dengan percaya diri luar biasa mengatakan, Tuhan baiklah kita mendirikan
3 kemah di tempat ini. Petrus mengajak yang lain, ya sudahlah kita di sini saja. Ternyata di sini luar biasa indahnya. Tetapi tiba-tiba mereka ditutupi oleh awan, dan dari dalam awan itu dikatakan, ya inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah dia. Hal yang sama dikatakan ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus keluar dari air, maka turunlah suara dari langit mengatakan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka ketika Yesus mengatakan, menyentuh 3 rasul itu, mengatakan berdirilah, jangan takut. Mereka berdiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini mau menggambarkan kepada para rasul bahwa yang dituju memang kemuliaan. Yang dituju adalah keselamatan, yang dituju adalah kenyamanan, tetapi harus turun gunung. Nah, ini bahasa yang kadang-kadang muncul ketika orang sedang dalam suasana politik. Dikatakan turun gunung, berarti komandan turun. Nah, komandan kita itu adalah siapa? Ya, komandan kita ini siapa? Apakah Agus Kalepe, apakah Pak William, atau siapa? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Makanya di Andalas kita menggunakan nama pelindung Kristus Raja. Ya, berkali-kali saya mengatakan kita ini memakai nama pelindung Kristus Raja. Nah, Yesus mengharapkan supaya ketiga murid ini dengan disapa berdiri, jangan takut. Ya, mau menyampaikan ketiga rasul ini bahwa tujuan utama Yesus adalah Yerusalem. Dan ia tahu menuju Yerusalem dia akan diperlakukan tidak sebagai manusia tetapi sebagai musuh yang harus disingkirkan, yang harus dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, saya kira ini pengalaman yang sudah biasa kita alami dalam kehidupan kita. Ya, bahwa apapun yang kita perjuangkan, ya usaha apapun pasti melalui perjuangan. Mencuri saja itu butuh perjuangan, betul tidak? Mencuri saja butuh perjuangan. Bagaimana supaya saya bisa mencuri dan tidak dilihat orang? Kalau saya kedapatan mencuri, saya pasti akan digebukin orang. Nah, ini butuh. Apalagi kalau kita mau berbuat baik. Dan ini bagi para murid, ini masih abu-abu. Para murid ini tidak mengerti, ini guru kita yang harusnya menjadi pemimpin kita, kenapa dia bodoh sekali? Ini pikiran para murid. Tetapi dengan kata berdiri jangan takut, Yesus mau menunjukkan bahwa untuk meraih sesuatu yang baik, kita harus taat kepada kehendak Bapa. Yang menjadi kehendak Bapa adalah ia harus menjalani penderitaan. Ia harus rela berkorban untuk keselamatan manusia. Nah, mari kita melihat dalam kehidupan kita. Kita terkadang harus berhadapan dengan realitas. Di mana mungkin kita sudah stres dengan mati. Kita sudah putus asa. Nah, kita harusnya lari kemana?
sebagai orang beriman harus lari kepada Tuhan. Tuhan, ya bantulah hamba-Mu ini. Dan apakah pada saat itu kita mengalami Yesus hadir mengulurkan tangan, berdirilah. Ataukah kita membiarkan diri kita yang lain mengulurkan tangan dan menuntun kita ke tempat yang kita tidak tahu? Apakah itu pergi ke tempat di mana kita bisa memuaskan untuk sementara rasa kecewa kita, rasa sakit kita, entah itu minum atau apapun yang kita buat di sana, ataukah kita setia memberikan diri kita kepada Tuhan untuk dituntun. Kata dengarkanlah Dia adalah kunci dari pesan sabda Tuhan. Bahwa mari kita selalu berusaha mendengarkan Tuhan mau mengatakan apa kepada saya. Dan ketika Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita, dalam perwujudannya kita setia melaksanakan. Ya, sama dalam gereja menjadi pengurus. Ya, kadang-kadang saya diganggu Pastor Agus, Pastor Nathan siap jadi pastor paroki. Saya mengatakan cukup 24 tahun saya jadi pastor paroki. Jadi pastor paroki itu bukan tugas yang ringan. Karena kita harus memikirkan sekian banyak orang dan bukan hanya memikirkan orangnya. Tetapi bayangkan kalau macam di Andalas ada sekian banyak manusia. 10 orang saja bermasalah. 10 orang yang harus dihadapi. Siapa yang tidak stres? Ya, siapa yang tidak stres? Kalian punya anak berapa? Paling-paling ada yang punya anak di sini 12? Coba angkat tangan, ibu-ibu. Punya anak 12? Ada yang punya anak 12? Tidak ada. Nah, pastor kadang-kadang punya anak lebih 1000. Bukan main. Ya, walaupun tidak setiap saat sama-sama, tetapi kalau datang sekian banyak kepada pastornya ini mau dibelah atau mau diapa? Toh kadang-kadang umat pun tanpa sadar mengatakan pastor itu kurang ajar, pastor itu tidak adil dan sebagainya. Tetapi kami dengan mengelus dada, Yesus pun dimaki-maki, apalagi kami ini adalah manusia yang tidak punya kelebihan apa-apa. Wajar. Ya, wajar. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita fokus pada pastornya, tetapi mari kita sadari bahwa kita semua dipanggil untuk tugas mulia mendengarkan sabda Tuhan dan setia melaksanakan dengan siap memikul salib. Jangan kita mudah untuk menyerah, tetapi yakinkan dirimu bahwa Yesus selalu hadir untuk mendampingi kita. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Allah mendengarkan doa putranya sendiri. Dengan perantaraan Yesus, marilah kita berdoa kepada Bapa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang merantau untuk bertugas di tempat yang jauh, dan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air, rumah, serta keluarga mereka karena kurang adanya cinta kasih di dunia kita ini. Ya Bapa, semoga di tempat kediaman yang baru, mereka disambut dengan cinta kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua keluarga di sini, ya Bapa, semoga semua keluarga di dunia ikut membangun dunia yang adil serta menampakkan cinta kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua orang yang menderita serta meragukan kasih Allah karena kegagalan dan bencana yang telah dialami. Ya Bapa, semoga harapan mereka Kau bangkitkan kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang kelelahan dan cenderung putus asa. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami menemukan harapan dan semangat hidup baru dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami dengan rela hati ikut bertanggung jawab serta ikut menderita demi pembangunan dunia, Tuhan di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang menghadapi kematian, ya Bapa, semoga terang Allah menyinari mereka yang menghadapi saat-saat terakhir hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur bersama anak-anak-Mu yang berulang tahun, Felix Sinar Darmayana Putra, dan juga atas pasangan hidupnya Jessica, untuk pekerjaan dan untuk anak-anak, yakni Jefferson dan Selin. Kami bersyukur untuk Ibu Agustina Lala yang merayakan ulang tahun hari, dan juga anak Febriano Egenius Micio Bata, juga untuk Alexander Faisal, untuk Valentina yang merayakan ulang tahun ke-34, dan bersyukur bersama terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadeus dan doa kepada Santo Yosef Tidur. Ya Bapa, inilah putra-putrimu yang mensyukuri rahmat dan berkat atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan bersama umat-Mu kami mempersembahkan mereka kepadamu. Semoga Tuhan mengaruniai mereka kesehatan yang baik, memberkati mereka dalam segala usaha dan karya, dan memampukan mereka untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu sendiri dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan mereka, teristimewa dalam keluarga masing-masing dan juga dalam dan bersama masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu.
Kami juga berdoa bagi saudara kami Yasintus Edison, Chris Tamrin, Pastor Gori, dan saudara-saudari kami yang lain yang sedang sakit. Tuhan, sebagaimana Engkau melalui sabda-Mu hari ini meneguhkan ketiga murid-Mu, berdirilah dan jangan takut. Mampukan juga saudara-saudari kami yang sakit untuk tetap teguh percaya kepadamu, dan semoga oleh kemurahan-Mu Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka yang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Mari kita sejenak dalam hati, kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mendengarkan sabda putra-Mu dan sudilah mendengarkan doanya untuk kami. Sebab kami percaya kepadamu Allah kami untuk selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam kurban-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang disorahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Agnus Dei,
Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
kepadamu. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu. Bagai seekor rusa rindu akan air, begitulah jiwaku rindu akan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, Dikau Allah hidup dan kekal. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu. Tuhan, Engkau mencipta karena cinta-Mu. Engkau mencipta daku untuk memuji-Mu. Gelisah hatiku selalu sebelum mengasuh padamu. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berita paroki hari Minggu Prapaskah kedua, tanggal 28 Februari dan 1 Maret 2026. 1. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1 Pastoran. 2. Pertemuan calon komuni pertama diadakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. 3. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 7 Maret 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 4. Informasi keuangan. Total kolekte gereja Misa Minggu Prapaskah yang pertama tanggal 21 dan 22 Februari 2026 Rp22.484.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp12.607.500. Total kolekte gereja Misa Jalan Salib Jumat 20 Februari 2026 Rp6.647.000. Total kolekte misa perkawinan Rp2.048.000. Sumbangan gereja dari CH Rp1.000.000, Oma Linda Rp100.000, sumbangan pemeliharaan gereja dari Michael Hendra Kusuma Rp500.000,
Abdullah P. 1 juta rupiah, Idawati Rp500.000, NN Rp575.000. Kelima, Weekend Marriage Encounter Angkatan 117. Bagi yang ingin mendaftar, silakan menghubungi Pasutri Nova dan Indra dan Pasutri Mary dan Edi. Keenam, ibadat salve dan adorasi dilaksanakan pada Kamis 5 Maret pukul 6 sore di gereja. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Ya, tadi sudah disampaikan salve dilaksanakan pada hari Kamis jam 6 sore. Berarti misa pagi pada hari Kamis tetap berjalan seperti biasa di pagi hari jam 6. Lalu kemudian persekutuan doa karismatik tetap juga berjalan seperti biasa. Itu tambahan, mudah-mudahan tidak ada yang saya lupa menurut pastor paroki. Demikian, dan mari kita menutup perayaan, kita berdiri. Tadi masih ada titipan dari PPA, katanya di bawah mereka sedang mencari dana, mereka ada jualan, tetapi jangan kita melihat dari isinya, tetapi lihatlah isi saku masing-masing. Kalau banyak-banyak boleh dikasih banyak-banyak. Ya, kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga, seluruh rencana kegiatan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai, syukur kepada Allah. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.